Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada konflik Sampit. Konflik Sampit yang terjadi pada Februari 2001 di Sampit, Kalimantan Tengah memiliki latar belakang yang kompleks dan multifaktor. Berikut beberapa faktor yang melatar belakangi kerusakan konflik tersebut, yaitu yang pertama faktor sosial, yaitu pandangan negatif warga Dayak terhadap orang Madura, pendatang yang dianggap menjadi preman, pencuri, dan pelaku kriminal lainnya. Selain itu, orang Madura juga dianggap suka menyerobot tanah milik warga Dayak. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu persaingan ekonomi antara warga Dayak dan Madura yang semakin ketat. Sudah tidak suka terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Oren Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Terutama dalam faktor sektor industri komersial seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Orang Madura dianggap semakin agresif dan mendominasi low-level sektor ekonomi yang berdampak negatif pada prospek kerja warga Dayak. Lalu yang ketiga ada faktor budaya, yaitu perbedaan budaya dan adat istiadat antara warga Dayak dan Madura yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Praktik ngayau atau pemburuan kepala yang merupakan bagian dari ritual suku Dayak juga menjadi faktor yang memperkeruh situasi. Yang keempat, ada faktor politik, yaitu kebijakan pemerintah yang memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol atas banyak industri komersial di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga memperburuk hubungan antara warga Dayak dan Madura. Berikut adalah konflik Sampit sendiri dipicu oleh beberapa peristiwa. Pertama, ada pembakaran rumah Dayak, yaitu sebuah versi menyatakan bahwa konflik dimulai dari serangan pembakaran sebuah rumah Dayak yang diduga dilakukan oleh warga Madura. Lalu yang kedua ada peristiwa sengketa judi, yaitu versi lain menyebutkan bahwa konflik dimulai dari sengketa judi antara warga Dayak dan Madura di desa Krangpangi pada Desember tahun 2000 yang berujung pada pembunuhan seorang warga Dayak. Lalu yang terakhir yaitu ada peristiwa perkelahian antar siswa. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa konflik dimulai dari perkelahian antar siswa dari berbagai ras di sekolah yang sama. Kronologi konflik Sampit. Penduduk Madura pertama kali datang ke Kalimantan Tengah pada tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicadangkan pemerintah kolonial Belanda. Hingga tahun 2000, transmigrasi asal Madura diketahui telah membentuk sebesar 21% populasi Kalimantan Tengah. Menyadari hal ini, suku Dayak pun merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari pihak Madura. Terlebih lagi, hukum baru juga memungkinkan warga Madura mendapat kontrol terhadap banyak industri komersial di bawah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal inilah yang memicu terjadinya permasalahan ekonomi yang kemudian membesar hingga menjadi sebuah kerusuhan. Kerusuhan yang terjadi diawali dengan serangan pembakaran rumah Dayak. Menurut rumor yang beredar, warga Madura yang menjadi pelaku di balik peristiwa pembakaran rumah itu. Alhasil, warga Dayak melakukan aksi balas dendam dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Kondisi kemudian semakin diperparah dengan perbedaan kebiasaan dan kebudayaan antara Dayak dan Madura. Adat orang Madura yang terbiasa membawa parang atau celurit kemanapun membuat orang Dayak berpikiran mereka ingin menyerang. Pada pertengahan Desember tahun 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura kembali terjadi di desa Kerengpengi yang membuat keduanya menjadi bersitegang.
Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampalip. Pasalnya, seorang etnis Dayak yang bernama Sandong tewas akibat luka bacok. 2 hari setelah peristiwa ini terjadi, sebanyak 300 orang Dayak datang ke lokasi tewasnya Sandong untuk mencari pelaku, tetapi gagal. Penyelesaiannya, pada tahun 18 Februari tahun 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Disebutkan bahwa polisi telah menahan salah seorang pejabat lokal yang diduga menjadi dalang di balik peristiwa ini. Orang tersebut diduga telah membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta mereka membebaskan para tahanan. Untuk meredam kerusuhan, pada 28 Februari 2001, polisi mengabulkan permintaan mereka. Pada akhirnya, konflik Sampit mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap para provokator. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya konflik perang Sampit yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura, yang menyebabkan 469 orang meninggal dunia dan 108.000 orang mengungsi, dengan sebagian besar tewas akibat dipenggal, dan ada juga perkiraan lain yang menyebabkan sekitar 500-1.000 orang tewas, termasuk 100-700 orang yang dipenggal. Perang ini merupakan konflik etnis antara Madura dan Dayak yang terjadi di Kalimantan Tengah. Konflik ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan budaya dan nilai-nilai agama dan ekonomi.